Ca, ada video belum? Oke. Kalau ada kata-kata yang salah bilang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu kami, Dokter Anda Siti Rusdiana, Master Engineering, dan Bu Nisa Fiska, SPD, MSI. Ulang ulang bisa nggak, Oi? Ulang ulang ya, Ca. Iya iya, lanjut lanjut lanjut. Di azan. Ca, ribut nggak, Ca? Nggak ribut kan, Ca? Kalau ribut bilang ya. Apa? Ribut nggak? Kalau ribut bilang ya. Enggak. Ini tadi apa nih? Dokter Anda ya? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu kami, Ibu Dokter Anda Siti Rusdiana, Master Engineering, dan Bu Nisa Fiska, SPD, MSI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan, eee ulang lagi, lupa sebutin kawan. Lanjut lanjut lanjut. Ulang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu kami, Dokter Anda Siti Rusdiana, Master Engineering, dan Bu Nisa Fiska, SPD, MSI. Eee, pada yang saya ya Allah, sekali lagi nih pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu kami, Ibu Doktoranda Siti Rusdiana, Master Engineering, dan Ibu Nisa Fiska, SPD, MSI, juga teman-teman yang mengambil mata kuliah ini. Izinkan, saya memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Nabila Saralita dan, teman saya Khairun Nisa dan Nona Handayani Situmorang. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan, jurnal yang berjudul "Penerapan Rantai Markov dalam Pemilihan Bidang Skripsi di Prodi Matematika FMIPA Untan angkatan 2017 sampai 2019." Baik, latar belakang, skripsi merupakan syarat akhir bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Namun, penentuan bidang minat skripsi sering menjadi kendala, khususnya mahasiswa program studi matematika FMIPA Unpad yang mulai memilih minat sejak semester 4 dan kerap mengalami perubahan menjelang semester 7. Perubahan minat ini menunjukkan adanya pola perpindahan yang tidak sepenuhnya acak, sehingga diperlukan metode analisis yang mampu memodelkan dinamika tersebut.
Rantai Markov waktu diskrit digunakan dalam penelitian ini untuk memodelkan perpindahan bidang minat berdasarkan peluang transisi menggunakan data kuesioner mahasiswa angkatan 2017 sampai 2019 guna memprediksi kecenderungan minat skripsi pada semester 7 sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak program studi. Baiklah, ini crop ya, Cah. Oke. Lalu, ada rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana pola perpindahan bidang minat skripsi mahasiswa prodi Matematika FMIPA, Untan dari semester 4 ke semester 7. Lalu ada yang kedua, bagaimana menyusun matriks peluang, transisi bidang minat skripsi menggunakan metode rantai Markov waktu diskrit. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana hasil prediksi bidang minat skripsi mahasiswa pada semester 7 berdasarkan vektor probabilitas awal dan matriks peluang transisi. Lalu ada maksud dan tujuan. Maksud penelitian ini adalah menerapkan metode rantai Markov untuk menganalisis dan mengetahui perubahan bidang minat skripsi mahasiswa pada program studi matematika FMIPA Untan. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan perubahan dan perpindahan bidang minat skripsi mahasiswa dari semester 4 sampai semester 7. Yang kedua ada menyusun matriks peluang transisi yang menggambarkan probabilitas perpindahan antar bidang. Dan yang ketiga itu ada menghitung vektor peluang transisi pada periode berikutnya untuk memprediksi kecenderungan minat skripsi yang diambil mahasiswa pada semester 7. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa penambahan referensi penerapan rantai Markov dalam bidang pendidikan serta contoh aplikasi teori proses stokastik dalam pengambilan keputusan. Secara praktis, penelitian ini membantu mahasiswa dalam memahami kecenderungan minat skripsi, memberikan gambaran distribusi minat bagi dosen pembimbing, menjadi bahan evaluasi dan perencanaan akademik bagi program studi, serta menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan terkait prediksi minat akademik. Bab kedua, tinjauan perpustakaan. Matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau variabel yang disusun secara baris dan kolom membentuk suatu bangun persegi panjang. Matriks berukuran M kali N apabila memiliki M baris dan N kolom. Matriks biasanya dinotasikan menggunakan huruf kapital. Suatu matriks A sama dengan Aij memiliki elemen Aij yang menunjukkan entry pada baris ke I dan kolom ke J. Operasi dasar pada matriks meliputi yang pertama itu adalah penjumlahan matriks yang hanya dapat dilakukan jika ukuran kedua matriks itu sama. Lalu yang kedua itu ada pengurangan matriks. Syaratnya itu sama dengan penjumlahan, yaitu jika ukuran kedua matriks itu sama. Yang ketiga itu ada perkalian skalar, yaitu mengalihkan seluruh elemen matriks dalam suatu bilangan dengan suatu bilangan. Lalu yang keempat ada perkalian matriks, hanya dapat dilakukan jika banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Kolom dan baris yang kedua itu sama. Dalam rantai Markov, matriks digunakan untuk menampung peluang transisi antar state dalam bentuk matriks peluang transisi. Lalu yang kedua, itu ada peluang atau probabilitas. Peluang menyatakan ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam ruang sampel tertentu. Secara matematis, peluang kejadian A didefinisikan sebagai peluang A sama dengan NA per NS, dengan NA itu adalah banyaknya hasil yang mendukung kejadian A, lalu NS itu adalah banyaknya seluruh elemen dalam ruang sampel. Oke, sifat-sifat peluang. Yang pertama itu, peluang itu berada di antara 0 sampai 1. Lalu yang kedua, peluang, semesta, atau seluruhnya itu adalah 1. Yang ketiga, 2 kejadian saling asing jika AI, eee, ber
KI beririsan dengan AJ sama dengan himpunan kosong. Lalu 2.3 ada variabel acak. Variabel acak adalah fungsi yang memetakan hasil suatu percobaan acak pada nilai-nilai real. Variabel acak dapat bersifat yang pertama itu ada diskrit, jika nilai yang dihasilkan dapat dihitung. Yang kedua continue, jika nilai berada pada interval tak terhingga. Pada rantai Markov, variabel acak menyatakan state yang dilalui pada waktu tertentu. Proses stokastik. Proses stokastik adalah himpunan variabel acak XT. T merupakan anggota himpunan T yang menunjukkan evolusi suatu sistem secara acak dari waktu ke waktu. Berdasarkan ruang state, proses stokastik dibedakan menjadi proses stokastik dengan state discrete dan dengan state continue. Berdasarkan parameter waktu, ada waktu discrete dan waktu continue. Rantai Markov merupakan salah satu bentuk proses stokastik yang penting dalam statistika modern. Rantai Markov waktu diskrit. Rantai Markov adalah proses stokastik yang memiliki sifat Markov, yaitu keadaan sistem pada waktu mendatang hanya bergantung pada keadaan saat ini, tidak bergantung pada keadaan sebelumnya. Sifat ini ditulis sebagai P xn tambah 1 sama dengan J. Xn sama dengan 1 sama dengan PIJ, dengan I sama dengan state saat ini, dan J sama dengan state masa depan. PIJ sama dengan peluang transisi dari state I ke state J. Nah, selanjutnya ada matriks peluang transisi. Untuk R state, matriks peluang transisi dinyatakan sebagai berikut. Lalu syarat matriks transisi itu adalah PIJ besar dari sama dengan 0. Dan yang kedua itu gimana cara bacanya? Gimana cara bacanya? Nanti crop ya, Cah. Nah, syarat matriks transisi itu ada yang pertama PIJ besar dari sama dengan 0 dan yang kedua seperti yang tertera. Lalu pada selanjutnya itu ada rantai Markov homogen. Rantai Markov dinyatakan homogen jika peluang transisi tidak berubah sepanjang waktu seperti rumus yang tertera di sini. Lalu peluang transisi langkah ke N. Peluang transisi lebih dari satu langkah dihitung dengan menggunakan pangkat matriks transisi atau N sama dengan Pn menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov. Nah, yang selanjutnya itu ada vektor distribusi peluang. Misalkan fenol adalah vektor peluang awal atau state pada periode pertama, maka peluang pada periode ke N dihitung seperti berikut. Lalu state, recurrent, dan transient. Recurrent adalah state akan kembali ke dirinya dengan peluang 1. Transient adalah state mungkin tidak kembali ke dirinya. Penentuan recurrent dan transient dapat dilihat dari nilai FI, yaitu peluang kembali ke state awal. Lalu ada selanjutnya itu studi terkait beberapa penelitian yang relevan dengan rantai Markov antara lain yang pertama itu ada penerapan Markov untuk menganalisis pemilihan minat masuk siswa SMA ke perguruan tinggi. Lalu yang keduanya itu ada penerapan Markov dalam memprediksi kerusakan mesin di industri. Yang ketiga itu ada analisis perpindahan merek kartu seluler mahasiswa menggunakan pendekatan rantai Markov. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa rantai Markov efektif digunakan untuk memodelkan perubahan keputusan yang bersifat bertahap dan berulang, termasuk dalam pemilihan bidang skripsi mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, oi. Baik, selanjutnya 3 yaitu metode penelitian.
Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di program studi matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Waktu penelitian meliputi tahap pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis hasil yang dilaksanakan pada tahun akademik saat penelitian ini dilakukan. Yang kedua, ada jadwal pelaksanaan penelitian. Eh, ada beberapa tahapan. Yang pertama ada studi literatur dan penyusunan proposal penelitian. Yang kedua penyusunan dan penyebaran kuesioner. Yang ketiga pengumpulan data penelitian. Yang keempat pengolahan dan analisis data menggunakan metode rantai Markov waktu discrete. Dan yang terakhir penyusunan laporan dan penarikan kesimpulan. Next. Bila next. Belum. Udah 3? Belum Pak. Iya nih, 3-3 nih. Apa? Ini 3-3 nih, Beb. Oh ya. Dan selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Yang pertama, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi matematika FMIPA Unpan angkatan 2017 ke 2019. Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu mahasiswa yang telah menentukan minat skripsi pada semester 4 dan mengambil mata kuliah semester atau skripsi pada semester 7. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 71 mahasiswa. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah rantai Markov waktu discrete. Analisis diawali dengan menentukan vektor peluang awal berdasarkan pilihan minat mahasiswa pada semester 4. Selanjutnya disusun matrik peluang transisi berdasarkan perpindahan minat dari semester 4 ke semester 7. Prediksi kecenderungan minat skripsi pada semester 7 diperoleh dengan mengalihkan vektor peluang awal dengan matrik peluang transisi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan. Next. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil, kesimpulan, dan saran. Yaitu penelitian ini menggunakan data dari 71 mahasiswa prodi matematika Fakultas Untan angkatan 2017 sampai 2019. Data yang diambil meliputi pilihan yang pertama itu pilihan bidang minat skripsi mahasiswa pada semester 4. Yang kedua pilihan bidang minat skripsi mahasiswa pada semester 7. 4 bidang minat yang dianalisis yaitu X1 yaitu analisis, X2 geometri atau aljabar, 3 matematika terapan, S4 statistik atau aktuaria. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel vektor probabilitas awal pada semester 4. Dari tabel tersebut didapatkan vektor peluang awal adalah V0 yaitu 0,0282, 0,0986, 0,4366, 0,4366. Next. Dan selanjutnya ada yang perubahan minat dari semester 4 ke semester 7. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Terjadi perpindahan minat baik berupa penambahan pemilihan maupun pengurangan pemilih. Informasi ini digunakan sebagai dasar pembentukan peluang transisi antar bidang. Next. Nah, pembentukan matriks peluang transisi. Probabilitas perpindahan antara bidang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah mahasiswa yang berpindah atau tetap pada bidang tertentu terhadap total pemilih bidang tersebut pada semester 4. Dapat kita lihat pada matriks transisi berikut, setiap baris menjumlahkan 1 sesuai sifat matriks peluang transisi. Selanjutnya perhitungan vektor peluang periode berikutnya.
Prediksi minat mahasiswa pada semester 7 dihitung menggunakan V1 sama dengan V0 kali P. Sehingga hasil perhitungannya memberikan V1 sama dengan matriks 0,0845, 0,1549, 0,4507, 0,3099. Ah, dan kemudian kita dapat menginterpretasikan hasilnya yaitu X1 berjumlah 8% minat rendah, yaitu probabilitas minat rendah tetapi meningkat dibanding semester 4. Ada X2 yaitu 15% terjadi peningkatan dari 9% menjadi 15%. Ada X3 45% menjadi bidang paling dominan dan stabil. Dan ada X4 yaitu berjumlah 32% mengalami penurunan dari 43% menjadi 30%. Nah, selanjutnya ada hasil kesimpulan dan saran. Bagi program studi, hasil prediksi menunjukkan ketimpangan minat antar bidang. Program studi dapat mempertimbangkan pemerataan dosen pembimbing serta melakukan sosialisasi agar mahasiswa lebih mengenal bidang lain. Bagi dosen pembimbing dapat menggunakan hasil analisis ini sebagai dasar untuk mengatur beban bimbingan dan menyiapkan materi pendukung sesuai kecenderungan minat mahasiswa. Bagi mahasiswa, mahasiswa disarankan untuk mengeksplorasi bidang minat sejak semester awal agar dapat meminimalisir perpindahan minat di semester akhir. Hasil prediksi menggunakan vektor peluang awal dan matriks hasil menghasilkan distribusi minat pada semester 7 sebagai berikut. Analisis yaitu sebanyak 8,45%, geometri atau aljabar 15,49%, matematika terapan 45,07%, statistika atau aktuaria sebanyak 30,99%. Bidang matematika terapan merupakan bidang dengan peluang terbesar untuk dipilih sebagai topik skripsi mahasiswa. Selanjutnya ada saran. Bagi peneliti selanjutnya, menambah variabel lain seperti TK atau nilai mata kuliah terkait menggunakan metode Markov non-homogen, menganalisis study state atau memperbesar jumlah sampel agar hasil lebih representatif. Bagi program studi, hasil prediksi menunjukkan ketimpangan minat antar bidang. Program studi dapat mempertimbangkan pemerataan dosen pembimbing serta melakukan sosialisasi agar mahasiswa lebih mengenal bidang lain. Bagi dosen pembimbing dapat menggunakan hasil analisis ini sebagai dasar untuk mengatur beban bimbingan dan menyiapkan materi pendukung sesuai kecenderungan minat mahasiswa. Dan terakhir, bagi mahasiswa, mahasiswa disarankan mulai mengeksplorasi bidang minat sejak semester awal agar dapat meminimalisir perpindahan minat di semester akhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nona Handayani. Non. Wait. Baik, di sini saya akan melanjutkan inovasi dan pengembangan topik mengenai jurnal yang kami ambil. Yang pertama, kami melakukan pengembangan tentang prediksi multi periode, yaitu menghitung P2, P3, dan F2 dan serta F3, di mana prediksi multi periode ini digunakan untuk melihat perubahan dan kecenderungan minat skripsi mahasiswa dalam beberapa periode ke depan secara bertahap. Yang kedua itu ada analisis steady state atau keadaan stabil dalam bentuk V yang bertujuan mengetahui distribusi minat skripsi mahasiswa dalam jangka panjang ketika pola perpindahan sudah stabil. Yang ketiga itu ada pemeriksaan sifat rantai atau irreversible atau aperiodic untuk melihat apakah steady state berlaku.
Pengembangan ini dilakukan untuk memastikan rantai Markov memenuhi syarat sehingga hasil steady state bersifat valid dan unik. Selanjutnya itu, yang pertama itu kami membahas prediksi multiperiode yang menghitung P2, P3, dan F2 serta F3, di mana matriks P pangkat 2 itu atau transisi 2 langkah yaitu P pangkat 2 yang didapat dari nilai P sebelumnya, yaitu P kali P sama dengan P pangkat 2 didapatkanlah hasil dengan bentuk matriks yang kami dapatkan. Yang ketiga itu ada matriks P pangkat 3, yaitu P kali P, transisi 3 langkah. Itu didapat dari P dikali P pangkat 2 dari matriks yang kami dapatkan sebelumnya, sehingga didapatkanlah P pangkat 3 sama dengan dalam bentuk matriks berikut ini. Interpretasi tingkat dari pengembangan yang kami lakukan yaitu setelah 2 langkah beberapa peluang transisi yang semula 0 menjadi positif. Misalnya baris keempat dan ke kolom ketiga cukup besar. Dan pada 3 langkah hampir semua entry lebih besar dari 0. Ini menunjukkan keterhubungan antar state meningkat seiring langkah. Kemudian kami mencari vektor prediksi, di mana vektor prediksi itu kami ambil F1 sama dengan V0 dikali P pangkat 1. Itu telah ada di dalam jurnal yang kami analisis sebelumnya, di mana V1 itu sama dengan 0,0803, 0,1540, 0,4504, dan 0,3100. Kemudian kami carilah V2, di mana V2 ini sama dengan V0 dikali P pangkat 2, di mana P2 P pangkat 2 ini telah kami dapatkan hasilnya di pengembangan sebelumnya. Kita dapat melihat hasilnya yaitu 0,1073 sampai 0,2285. Di sini ada V3. V3 itu kami dapat dari V0 dikali P pangkat 3. Di mana P pangkat 3 kita bisa melihat dari pengembangan sebelumnya. Sehingga didapat V3 itu sama dengan 0,1236 sampai 0,1749. Dari pengembangan itu, kami menginterpretasikan yang pertama dalam jangka sangat pendek atau 1 langkah, matematika terapan tetap dominan, yaitu 45%. Yang kedua, setelah 2-3 langkah, proporsi matematika terapan menurun sedikit, sementara geometri atau aljabar dan analisis meningkat relatif. Yang ketiga itu ada menandakan adanya pergeseran dinamis. Matematika terapan kuat awalnya, tapi rantai memungkinkan redistribusi dalam beberapa langkah. Next, ada pengembangan yang kedua, yaitu steady state. Steady state atau keadaan stabil dalam bentuk P, di mana kita mencari P sehingga P sama dengan P kali P, dan sigma I PI sama dengan 1, yang kemudian kami menghasilkan P yaitu 0,1716, 0,4350, 0,3347, dan 0,0587. Ini didapat dari nilai P kali P. Yang kemudian kami mendapatkan interpretasi steady state atau jangka panjangnya itu yang pertama, geometri atau aljabar itu kami simbolkan dengan X2 dengan nilai 43,50%. Ini menjadi bidang minat paling dominan dalam jangka panjang menurut model. Yang kedua, matematika terapan kami simbolkan dengan yang disimbolkan dengan X3 yaitu yang bernilai 33,47%, turun dari 45% pada periode dekat, tetapi tetap signifikan. Yang ketiga itu ada analisis yang disimbolkan dengan X1,
yang bernilai 17,16%. Ini menandakan analisis naik dari 2,82% yang dari awal. Yang terakhir ada statistika atau aktuaria dengan simbol X4 dengan nilai 5,87%. Ini menunjukkan hasil yaitu menurun drastis dalam jangka panjang menurut model. Oleh karena itu, makna praktisnya itu meskipun dari awal dan prediksi satu langkah menunjukkan matematika terapan pada paling populer dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, model memprediksikan pergeseran ke geometri atau aljabar bila pola transisi tetap seperti pada matriks P. Next, yaitu pengembangan yang ketiga yaitu sifat rantai atau irreducible dan aperiodic. Yang pertama itu ada pangkat matriks, yaitu P pangkat 2. Masih mengandung beberapa nol, tetapi P pangkat 3 semua intinya lebih besar dari nol. Nilai P itu bisa kita lihat di pengembangan sebelumnya. Yang kedua, karena ada pangkat K, atau di sini K sama dengan 3, sehingga P pangkat K semuanya positif. Maka P adalah primitif yang menunjukkan rantai irreducible dan aperiodic. Konsekuensi penting yaitu kondisi ini menjamin keberadaan dan kekhasan distribusi steady state P dalam bentuk P yang di atas dan di bawah itu P0 kali P pangkat N menuju T saat N itu bernilai tak hingga untuk sembarangan V0. Jadi steady state yang ditemukan bermakna dan dapat dipakai untuk proyeksi jangka panjang. Oleh karena itu, kami merangkum numerik singkat. Yang pertama itu V1 dengan nilai 0,0803, 0,1540, 0,4504, dan 0,3100. Itu satu langkah. V2 itu bisa kita lihat nilai matriksnya, yaitu dengan 2 langkah. V3 bisa juga kita lihat nilainya dengan 3 langkah. Dan yang terakhir ada steady state dalam bentuk P. Bisa kita lihat hasil yang kami tampilkan. Sekian dari pengembangan yang kami kembangkan dari jurnal yang kami dapatkan. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator. Eee, Mungkin cukup sampai sini presentasi dari kami. Jika ada, pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Ya guys, sorry ya. Macet-macet.